Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum ke pembelajaran, Bapak ingin mengingatkan untuk mengisi absensi melalui link yang telah Bapak bagikan. Nah, untuk kompetensi dasar di bab interaksi keruangan desa dan kota, kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Ini untuk materi hari ini, yaitu struktur keruangan serta perkembangan desa dan kota. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi, Bapak ingin mengingatkan bahwa nanti di akhir pembelajaran ada soal yang harus kalian kerjakan. Nah, itu untuk penilaian kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi jangan lupa nanti di akhir pembelajaran ada soal yang Bapak bagikan melalui Google Classroom. Oke, kita langsung ke materi, tapi sebelumnya Bapak ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk selalu menjaga kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap menjaga 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, kita langsung saja ke pembelajaran hari ini. Perhatikan gambar-gambar berikut yang akan Bapak tampilkan dan temukan perbedaan dari kedua gambar tersebut ya. Nah, bagaimana? Sudah menemukan perbedaan antara kedua gambar tersebut? Nah, jadi kita mulai dengan definisi apa itu kota. Nah, kota itu menurut Bintarto dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, serta sosial ekonomi yang heterogen, dan coraknya yang materialistis. Nah, itu menurut Bintarto. Dan perbedaan yang menonjol antara kota dan desa yaitu kota itu sifatnya non-agraris, sedangkan desa itu sifatnya agraris. Nah, kota itu memiliki sifat non-agraris dan desa itu sifatnya agraris ya. Karena di desa kebanyakan masih bermata pencaharian sebagai petani. Next, kota itu bisa diklasifikasikan. Nah, menurut Lewis Mumford dalam Raharjo, kota itu bisa diklasifikasikan berdasarkan tingkat perkembangannya. Nah, tingkat perkembangan sebuah kota itu menurut Lewis dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, tahap eopolis. Nah, di mana tahap eopolis ini merupakan suatu wilayah yang berkembang menuju ke arah sifat kota. Jadi belum bisa dikatakan sebuah kota, tapi wilayah tersebut masih berkembang menuju ke arah kota. Nah, selanjutnya ada tahap polis, di mana tahap polis ini sebuah kota itu masih memiliki ciri yang agraris, tapi dia itu sebagai pusat keagamaan dan pusat pemerintahan. Jadi meskipun sudah bisa dikatakan sebagai kota, tapi dia itu pada tahap polis ini masih memiliki corak agraris, tapi sudah menjadi pusat keagamaan dan pusat pemerintahan. Nah, selanjutnya ada tahap metropolis. Nah, tahap metropolis ini sebuah kota itu sudah terbentuk menjadi sebuah kota induk. Nah, di mana perekonomiannya itu bergerak tidak lagi di bidang agraris, tapi mengarah ke sektor industri. Jadi di sini kota metropolis ini kegiatan perekonomiannya itu sudah diarahkan ke arah industri, jadi tidak lagi mengandalkan pertanian. Kemudian tahap selanjutnya yaitu megapolis. Nah, megapolis ini merupakan gabungan dari beberapa kota metropolis yang jaraknya saling berdekatan sehingga membentuk suatu jaringan tersendiri di mana memiliki tingkat perekonomian yang tinggi. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap tiranopolis. Tahap tiranopolis ini kota itu tidak bertambah maju, tapi sebaliknya
kota tersebut mengalami kemunduran karena di mana si kota itu pada tahap Tiranopolis ini mengalami kemerosotan moral dan akhlak manusianya. Kemudian diliputi oleh kerawanan sosial yang sulit diatasi, misalnya seperti kemacetan, kriminalitas yang tinggi, bahkan hingga kerusakan lingkungan. Nah, tahap selanjutnya, tahap perkembangan kota selanjutnya yaitu nekropolis. Nah, nekropolis itu di mana kehidupan kotanya itu mulai sepi dan menuju ke arah keruntuhan, serta perkembangannya itu sudah mengarah ke arah kota mati. Nah, di tahap nekropolis juga sudah mengalami ciri-ciri kehancuran di peradabannya. Nah, bisa kita simpulkan ya bahwa perkembangan sebuah kota itu tidak semakin maju, tapi dia itu mengalami tahap yang sederhana, kemudian ke tahap yang mulai maju, tapi tidak semakin maju ya, justru mengalami kemunduran pada tahap Tiranopolis dan nekropolis. Nah, itu menurut Lewis Mumford yang mengklasifikasikan kota berdasarkan tahap perkembangannya. Oke, next. Nah, lalu menurut jumlah penduduk, kota itu diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama, kota kecil, kota sedang, kota besar, dan kota metropolis, hingga terakhir sampai ke tahap kota megapolitan. Nah, untuk kota kecil itu memiliki jumlah penduduk 20.000 sampai kurang dari 100.000 jiwa. Sedangkan untuk kota sedang itu memiliki jumlah penduduk 100.000 sampai kurang dari 500.000 jiwa. Nah, untuk kota besar itu 500.000 sampai kurang dari 1 juta jiwa. Kota metropolis itu 1 juta sampai 5 juta jiwa, dan yang terakhir tahap kota megapolitan lebih dari 5 juta jiwa ya, karena kota megapolitan itu merupakan gabungan dari beberapa kota metropolis, sehingga jumlah penduduknya pasti akan lebih tinggi. Nah, kota juga memiliki karakteristik, menurut Bintarto, kota itu memiliki karakteristik yang berdasarkan ciri-ciri fisik dan yang berdasarkan ciri-ciri sosial. Nah, menurut Bintarto, untuk ciri-ciri fisik sebuah kota itu memiliki sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket, kemudian tempat parkir yang memadai, memiliki tempat rekreasi, sarana olahraga, alun-alun, hingga fasilitas pemerintahan. Kemudian untuk ciri-ciri sosial sebuah kota menurut Bintarto itu masyarakatnya cenderung lebih heterogen, kemudian bersifat individualis dan materialistis, serta mata pencahariannya sudah berada di tahap tidak agraris lagi, tapi non agraris. Karena tadi ya yang membedakan antara kota dan desa itu, yang paling menonjol adalah bahwa kota itu non agraris, sedangkan desa itu agraris. Kemudian corak kehidupan masyarakatnya itu bersifat geelskap atau hubungan kekeluargaan yang mulai pudar. Kemudian terjadi kesenjangan sosial antara golongan masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Kemudian norma agama tidak begitu ketat dan pandangan hidupnya itu lebih rasional. Kemudian ciri sosial di perkotaan itu menerapkan strategi keruangan. Nah, strategi keruangan itu yaitu pemisahan kompleks atau kelompok sosial masyarakat secara tegas. Jadi secara status sosialnya itu memiliki pemisahan, dan pemisahannya itu cukup tegas. Nah, kemudian tahap perkembangan sebuah kota juga bisa diklasifikasikan berdasarkan dinamika fungsionalnya. Nah, menurut Taylor, karakteristik sebuah kota itu terbagi menjadi beberapa tahap, di mana tahap awal atau infantile
Nah, ini tahap infantile ini atau the infantile stage itu kota itu belum terlihat adanya pembagian yang jelas mengenai daerah pemukiman atau dengan daerah-daerah perdagangan. Jadi pada tahap awal ini belum ada pemisahan yang jelas antara mana daerah pemukiman dan mana daerah perdagangan. Jadi kedua hal tersebut masih bercampur seperti itu. Kemudian pada tahap muda atau juvenile, the juvenile stage, itu kawasan pemukiman itu mulai terlihat pengelompokan. Jadi di tahap muda ini sudah terlihat jelas mana bagian pemukiman, mana bagian pertokoan, dan mana bagian perdagangan. Kemudian selanjutnya ada tahap dewasa. Nah, ini sudah terlihat adanya gejala-gejala pemisahan fungsi-fungsi dan adanya perbedaan antara pemukiman kelas atas dan kelas bawah. Dan yang terakhir tahap ketuaan. Nah, ini ditandai dengan pertumbuhan yang terhenti, kemudian kemunduran dari beberapa distrik dan kesejahteraan ekonomi penduduknya itu menunjukkan gejala-gejala penurunan. Nah, seperti tadi ya, bahwa perkembangan sebuah kota itu dimulai dari yang sederhana, kemudian ke arah yang lebih maju, tapi tidak beranjak ke arah yang lebih maju lagi gitu, tapi justru mengalami kemunduran. Nah, sebuah kota itu memiliki strukturnya tersendiri, dan secara umum struktur dari ruang kota itu dimulai dari inti kota. Nah, ini merupakan pusat kegiatan penduduk, entah itu kegiatan ekonomi, kegiatan politik, kebudayaan, pendidikan, bahkan hingga hiburan. Nah, ini merupakan pusat dari kegiatan sebuah kota. Kemudian beranjak ke lapisan kedua, yaitu selaput inti kota. Nah, selaput inti kota itu berada di pinggir pusat kota dan merupakan hasil dari perluasan atau pemekaran. Nah, hingga akhirnya di daerah selaput inti kota itu bisa terjadi yang namanya sentralisasi, nukleasi, desentralisasi, hingga segresi sebagai akibat dari pemekaran atau perluasan dari inti kota. Nah, kemudian semakin melebar ada yang disebut dengan kota satelit. Nah, kota satelit ini merupakan daerah yang memiliki sifat perkotaan, tapi fungsinya itu hanya sebagai wilayah produksi saja untuk menunjang kehidupan masyarakat di suatu kota gitu. Kemudian yang paling luar ini merupakan bagian suburban, di mana suburban ini hanya berfungsi sebagai pemukiman atau sebagai kegiatan manufaktur. Jadi untuk pemukiman dan kegiatan manufaktur itu berada di wilayah suburban. Nah, menurut Bintarto, sebuah struktur kota itu memiliki beberapa bagian. Untuk penjelasannya sebenarnya sama saja seperti yang sebelumnya, hanya saja ini lebih diperinci lagi. Tapi yang menarik itu ada di bagian rural, di mana rural itu merupakan perbatasan antara kota dan desa. Nah, yang jadi keunikan adalah di mana karakteristik masyarakatnya itu ada yang terpengaruh oleh kota dan ada yang terpengaruh oleh desa gitu. Jadi karakteristiknya itu semacam wilayah transisi gitu. Ada gradasi antara masyarakat yang memiliki atau yang terpengaruhi oleh kota dan masyarakat yang masih terpengaruh oleh desa. Nah, itu ada di struktur ruang kota di rural menurut Bintarto. Nah, dari beberapa struktur ruang kota itu ada beberapa teori berkenaan dengan struktur ruang kota. Nah, yang pertama itu teori konsentris. Nah, ini dipopulerkan oleh Ernest W. Burgess. Nah, di mana sebuah kota itu dibedakan menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dari area tersebut. Seperti pada gambar ini kita lihat
Nah, zona 1 itu merupakan daerah pusat kegiatan atau DPK, atau dalam bahasa Inggrisnya CBD, Central Business District. Nah, kemudian beranjak ke level kedua. Nah, ini zona peralihan. Nah, ini didominasi oleh wilayah perdagangan tapi beralih ke pemukiman pada zona 3. Nah, zona 3 itu merupakan pemukiman untuk kelas pekerja atau buruh. Jadi pada zona 2 ini sebagai zona perdagangan, tapi dia merupakan peralihan menuju ke daerah pemukiman di zona ketiga. Dan zona keempat merupakan pemukiman kelas menengah. Dan zona 5 ini sebagai penglaju, yaitu zona pemukiman yang beralih ke zona pertanian. Nah, ini bisa diibaratkan sebagai perbatasan ya antara kota dengan desa. Nah, jadi kalau misalkan di zona 2 itu peralihan dari perdagangan ke pemukiman. Nah, untuk zona 3 dan 4 itu sudah masuk ke zona pemukiman, dan 5 itu merupakan perbatasan atau peralihan beralih dari zona pemukiman ke zona pertanian. Kemudian selanjutnya ada teori inti berganda. Nah, teori inti berganda ini dikemukakan oleh Hammerholt. Nah, ini menyatakan bahwa unit kegiatan di perkotaan itu membentuk sektor-sektor yang sifatnya itu lebih bebas, dan sektor itu menjadi bagian dari suatu kota dan dapat berkembang sendiri tanpa banyak dipengaruhi oleh pusat kota. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, kalau misalkan tadi itu berurutan ya, dari zona 1, zona 2 sampai zona 4. Nah, sekarang yang teori inti berganda ini dia masih membentuk pola tapi tidak seperti zona konsentris gitu. Jadi dia memiliki sektor-sektornya sendiri. Seperti ini zona 1 sebagai daerah pusat kegiatan. Kemudian zona 2 itu sebagai daerah grosir atau manufaktur. Kemudian zona 3 ini pemukiman kelas rendah, zona 4 pemukiman kelas menengah, dan zona 5 itu untuk pemukiman kelas atas. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau tadi misalkan semakin keluar dari zona inti atau zona 1, nah ini sifatnya lebih bebas gitu. Jadi tidak selalu berbentuk melebar keluar seperti itu. Nah, untuk teori selanjutnya yaitu teori inti berganda. Ini dipopulerkan oleh Couchy Harris dan Edward Ullman. Nah, menurut teori ini jadi ini menantang teori-teori sebelumnya, karena menurut teori ini sebenarnya tidak ada ukuran yang teratur dari zona-zona seperti dalam teori konsentris, tetapi merupakan inti yang berdiri sendiri. Nah, ini menentang teori konsentris bahwa sebenarnya tidak ada ukuran yang pasti atau ukuran yang teratur untuk menentukan zona-zona dari sebuah kota, karena sebuah zona itu sebenarnya merupakan inti yang berdiri sendiri. Nah, pada gambar teori inti berganda ini bisa kita lihat bahwa zona 1 atau daerah pusat kegiatan itu tidak selalu ada di tengah. Nah, ini posisinya kan ada di sini. Kemudian untuk zona 2, ini kan zona 2 ibaratnya lebih ke perdagangan. Nah, ini bisa di mana saja, tapi memiliki ciri sebagai daerah perdagangan gitu. Nah, ini zona 3 juga ada di sini. Ini sebagai pemukiman kelas rendah. Kemudian zona 4-nya pemukiman kelas menengahnya ada di sini. Zona 5-nya ada untuk pemukiman kelas tingginya ada di sini. Daerah manufaktur berat atau di zona 6-nya ada di sini. Kemudian untuk 8 ini wilayah suburban, dan 9 daerah industri suburban. Nah, kalau di teori konsentris kan wilayah suburbannya itu berada di bagian terluar. Nah, ini berada di luar tapi tidak membentuk pola gitu. Tapi intinya itu bebas ada di mana saja. Jadi tidak terikat oleh zona 1 atau daerah pusat kegiatan.
Nah, setelah kita membahas tentang kota, sekarang kita membahas terkait desa. Tapi sebelumnya, Bapak ingin mengingatkan jika ada pertanyaan yang belum dipahami berkaitan dengan materi sebelumnya, bisa dicatat dan nanti kita diskusikan di Google Classroom. Nah, kita mulai dengan definisi desa. Desa merupakan hasil perwujudan geografis yang timbul oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomi, politik, kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya. Itu untuk secara definisi, dan desa juga memiliki ciri-ciri tersendiri. Nah, secara umum ciri-ciri desa itu masyarakatnya itu sangat erat dengan alam, karena tadi ya ciri yang paling menonjol dari sebuah desa itu bahwa desa itu memiliki ciri khas yang agraris. Jadi secara tidak langsung masyarakat yang ada di desa itu sangat memiliki kaitan erat dengan alam. Kemudian pertaniannya itu sangat bergantung pada musim. Desa merupakan suatu kesatuan sosial dan kesatuan kerja, serta struktur perekonomiannya bersifat agraris. Nah, hubungan antar masyarakat itu berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat, serta perkembangan sosialnya itu relatif lambat dan sosial kontrolnya ditentukan oleh moral dan hukum informal. Norma agama dan norma hukumnya masih kuat. Nah, untuk hubungan antar masyarakat desa jika dibandingkan dengan di kota itu, karena kota itu lebih individualis. Nah, sedangkan di desa itu kebalikannya, di mana hubungan antar masyarakatnya itu sangat erat dan berdasarkan sifat kekeluargaan. Nah, menurut Rowcek dan Warren, masyarakat pedesaan itu memiliki ciri di mana kelompok penduduknya itu bermata pencaharian utama di daerah tertentu dan mempunyai peran yang cukup besar. Kemudian komunikasi keluarga terjalin secara langsung, mendalam, dan informal. Nah, seperti tadi ya yang kita bahas terkait dengan sifat hubungan antar masyarakatnya itu terjalin secara mendalam, langsung, dan informal. Kemudian suatu kelompok dibentuk berdasarkan faktor geografis. Hubungan masyarakat yang bersifat kekeluargaan, mobilitas penduduknya rendah. Mobilitas penduduknya itu bisa bersifat horizontal, yaitu perpindahan tempat, maupun mobilitas vertikal atau perpindahan secara status sosial. Kemudian keluarga di pedesaan itu masih tradisional dan memiliki banyak fungsi, khususnya sebagai unit ekonomi. Nah, desa juga memiliki struktur keruangannya tersendiri, di mana pola tata ruangnya itu dibedakan menjadi 4 bentuk. Seperti yang ada di contoh ini, di mana yang pertama linier di dataran rendah. Nah, linier di dataran rendah, kita lihat ke gambar bahwa pola tata ruang desa itu yang linier dataran rendah itu umumnya pemukimannya itu berbentuk memanjang sejajar dan sejajar dengan rentang jalan raya yang menembus desa yang bersangkutan. Nah, kita lihat di contoh bahwa pemukimannya itu mengikuti jalur jalan. Nah, ini ya jalur jalan dan pemukimannya itu mengikuti jalur jalannya tersebut. Nah, ini panah ini menunjukkan arah pengembangan. Nah, ini pemukiman, dan ini untuk lahan pertanian. Kita lihat ya perbedaannya. Kemudian yang kedua, ini memanjang mengikuti garis pantai. Nah, di daerah-daerah pantai yang landai itu memungkinkan untuk tumbuh suatu pemukiman, dan kebanyakan mata pencaharian penduduknya itu berada di bidang perikanan. Kita lihat di gambar ya. Arah nomor 1 itu merupakan arah pengembangan pemukiman penduduk. Jadi dia memanjang sepanjang garis pantai. Nah, ini laut. Dan nomor 3 ini daerah pemukiman penduduknya. Nah, kita lihat ya, posisinya itu berada sejajar atau memanjang mengikuti garis pantai. Arah pengembangannya juga memanjang mengikuti garis pantai. Nah, untuk nomor 2 ini merupakan daerah kawasan industri kecil. Jadi posisi daerah industrinya itu berada di
belakang pemukiman. Kemudian struktur selanjutnya yaitu bentuk desa terpusat. Nah, bentuk desa terpusat ini biasanya terdapat di daerah pegunungan dan penduduknya umumnya terdiri atas mereka yang seketurunan. Pemusatan tempat tinggal tersebut didorong oleh kegotong royongan. Nah, untuk bentuk desa terpusat itu biasanya berada di daerah pegunungan. Karena daerah pegunungan itu topografinya naik turun, jadi untuk membangun daerah pemukimannya itu perlu adanya kerjasama atau gotong royong. Nah, itu yang mencirikan bentuk desa yang terpusat. Kita lihat di gambar ya. Nomor 1 itu daerah pemukiman penduduk ini. Kemudian nomor 2 itu arah pengembangan pemukiman penduduknya. Ini kalau kita ibaratkan ini merupakan lereng gunung. Nah, ini nomor 2 ini arah pengembangannya itu melebar ke arah luar. Kemudian nomor 3 itu, nah ini nomor 3, daerah kawasan industri. Kemudian selanjutnya bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, jadi ini bentuk desa berada di daerah dataran rendah, di mana desa tersebut mengikuti atau berpatokan kepada fasilitas yang telah ada. Nah, seperti di gambar ini nomor 4. Ini nomor 4 fasilitas yang telah ada. Nah, fasilitas yang telah adanya itu bisa berbentuk mata air, bisa berbentuk waduk, atau bisa saja berbentuk lapangan terbang. Yang penting fasilitas itu menunjang ke kehidupan masyarakatnya. Nah, nomor 1 itu daerah pemukiman ini. Kemudian yang nomor 2 itu arah pengembangan. Jadi arah pengembangannya itu keluar dari fasilitas yang telah ada, karena ini mengelilingi fasilitas tertentu. Dan nomor 3 ini merupakan daerah industri kecil. Nah, pola persebaran pemukiman itu ada kaitannya dengan bentang alam dan dibedakan menjadi beberapa pola. Yang pertama, pola terpusat. Nah, pola terpusat ini memiliki ciri pemukiman desa yang menggerombol dan jarak tanah garapan dengan lokasi rumahnya itu cukup jauh. Nah, biasanya pola terpusat ini berada di daerah pegunungan ya, seperti yang sebelumnya kita gambarkan. Kemudian ada pola tersebar. Nah, pola tersebar itu memiliki ciri permukiman penduduk yang menyebar di daerah pertanian. Kemudian antara perumahan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh jalur-jalur lalu lintas untuk keperluan perdagangan. Nah, biasanya tempatnya itu berada di daerah yang homogen tapi kesuburan tanahnya tidak merata. Nah, itu untuk pola tersebar. Selanjutnya pola memanjang. Nah, pola pemanjang ini memiliki ciri pemukiman berupa deretan memanjang dan biasanya terdapat pada desa yang terletak di sepanjang jalan, sungai maupun daerah pantai. Tanah pertaniannya yang dimiliki terletak di belakang rumah atau tidak begitu luas. Nah, untuk pola memanjang ini seperti sebelumnya yang digambarkan bahwa polanya itu memanjang mengikuti entah itu mengikuti jalan atau mengikuti sungai. Jadi membentuk suatu pola yang memanjang. Nah, desa juga mengalami beberapa perkembangan. Untuk desa, perkembangan yang pertama yaitu desa tradisional. Nah, desa tradisional atau biasa disebut sebagai pradesa itu memiliki tipe desa yang masyarakatnya itu masih terasing. Kemudian seluruh kehidupannya itu bergantung pada alam sekitarnya. Jadi ini masih sangat sederhana. Karena masyarakatnya juga terasing, kemudian penduduknya juga masih mengandalkan pertanian. Kemudian selanjutnya ada desa swadaya. Nah, desa swadaya ini merupakan tipe desa yang memiliki ciri-ciri penduduknya masih jarang dan masih terikat adat istiadat.
Kemudian lembaga sosial yang adanya juga masih sangat sederhana. Tingkat pendidikan masyarakatnya rendah, topografinya berupa pegunungan atau perbukitan, serta lokasinya terpencil. Mayoritas penduduknya sebagai petani, kegiatan ekonomi masyarakat masih bersifat subsisten, dan masyarakatnya juga tertutup terhadap pihak luar, sehingga sistem perhubungan dan transportasinya kurang berkembang. Ya, karena desa swadaya ini letaknya terpencil, sehingga sulit untuk memiliki akses ke pihak luar, sehingga bisa dibayangkan ya, desa swadaya ini belum begitu berkembang karena ya dianya juga untuk interaksi dengan pihak luarnya juga minim. Kemudian selanjutnya ada desa swakarya. Nah, desa swakarya ini lebih berkembang dan memiliki ciri-ciri di mana adat istiadat dalam hubungannya dengan ekonomi itu tidak berpengaruh terhadap masyarakat. Kemudian sudah ada pengaruh dari pihak luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir. Untuk mata pencahariannya itu sudah mulai beragam atau diversifikasi, karena tadi ya ada pengaruh dari luar, dan produktivitas di desa swakarya ini lebih tinggi karena pekerjaannya yang beragam mengakibatkan produktivitasnya juga lebih tinggi. Kemudian untuk sistem pemerintahannya itu mulai berkembang dengan baik, dan kegiatan gotong royongnya itu lebih efektif. Secara keseluruhan masyarakat di desa swakarya ini bisa dibilang mampu mencukupi kehidupannya hasil dari kerjanya sendiri, dan untuk bantuan pemerintah itu hanya bersifat stimulan. Dan selanjutnya ada desa swasembada. Nah, ini udah sangat lebih maju ya, karena memiliki ciri-cirinya itu desanya itu telah maju, kemudian adat istiadat yang berkaitan dengan ekonominya juga sudah tidak berpengaruh terhadap masyarakat, dan di desa swasembada itu untuk keperluan hidup pokoknya sudah mampu disediakan secara mandiri, dan untuk mata pencaharian penduduknya juga sudah beragam dan mengalami kemajuan di bidang perdagangan serta jasa, seperti itu. Nah, itu untuk desa swasembada ya, dimana desa swasembada ini sudah tergolong maju, dan mata pencahariannya juga sudah tidak selalu bergantung pada kegiatan agraris, tapi lebih beragam. Nah, untuk pertemuan hari ini telah selesai. Jangan lupa nanti akan ada soal yang harus kalian kerjakan sebagai bentuk penilaian untuk pembelajaran hari ini. Untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Nah, ini masih memiliki kaitan dengan materi pembelajaran yang kita bahas tadi. Jadi boleh untuk persiapan materi selanjutnya bisa didalami kembali berkaitan dengan materi hari ini. Jangan lupa untuk mengisi absensi melalui link yang telah Bapak bagikan di Google Classroom. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.